Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Berikut kategori honorer yang akan gagal diangkat menjadi P3K. Simak selengkapnya di video ini. Rekan-rekan sekalian, menjelang pendaftaran dan pengangkatan para tenaga honorer pada tahun 2024 ini, beredar kabar beberapa kategori honorer yang akan di blacklist dan tidak bisa diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Apa saja? Yang pertama adalah tenaga honorer yang datanya tidak terverifikasi dan tervalidasi oleh BKN bersama dengan BPKP. Verifikasi dan validasi data diketahui bersama adalah langkah awal yang sangat penting. Tanpa proses ini, tenaga honorer tidak bisa melanjutkan ke tahap seleksi CSN tahun 2024. Selain itu, verifikasi dan validasi data tenaga honorer merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mewajibkan pengangkatan dan penuntasan persoalan tenaga honorer itu harus disertai dengan verifikasi dan validasi data tenaga honorer yang telah terdata di dalam database BKN. Kemudian rekan-rekan sekalian, yang kedua adalah tenaga honorer yang sudah tidak aktif selama 3 tahun berturut-turut dan juga tidak memiliki harapan untuk diangkat menjadi P3K. Jadi di sini 3 bulan berturut-turut ini bisa juga, akan tetapi berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, tenaga honorer yang bisa mengikuti seleksi CSN dan bisa diangkat menjadi P3K pada tahun ini adalah harus aktif tanpa putus 3 tahun terakhir. Jadi minimal 3 tahun terakhir rekan-rekan honorer bisa diangkat menjadi P3K apabila memang datanya setelah terverifikasi di database Badan Kepegawaian Negara. Ketidakaktifan ini menunjukkan kurangnya komitmen dan kesinambungan dalam menjalankan tugas yang menjadi pertimbangan penting di dalam penilaian para tenaga honorer. Selanjutnya, tenaga honorer yang telah memasuki batas usia pensiun juga tidak dapat diangkat menjadi P3K. Jadi rekan-rekan, tenaga honorer pengangkatan menjadi P3K itu memiliki syarat minimal usia yakni 20 tahun dan maksimal 56 tahun. Jadi 1 tahun sebelum batas usia pensiun, ya, 56 sebelum masuk 57 tahun. Jadi 1 tahun sebelum batas usia pensiun itu adalah syarat tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K. Jadi rekan-rekan yang tahun ini memasuki usia 56 5 bulan misalnya, rekan-rekan masih bisa diangkat menjadi P3K. Yang tidak bisa itu apabila memiliki usia di atas dari 57 tahun. Karena batas usia pensiun untuk ASN berdasarkan aturan adalah 58 tahun. Sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, batas usia pensiun itu ditetapkan 58 tahun untuk jabatan non-manajerial dan 60 tahun untuk jabatan manajerial. Dengan adanya batas usia ini, maka tenaga honorer yang sudah mendekati atau melebihi usia tersebut, maka tidak bisa lagi diangkat menjadi P3K. Demikian rekan-rekan. Kemudian kategori terakhir adalah tenaga honorer yang memiliki catatan pelanggaran disiplin. Jadi tentu hal ini berkaitan dengan kedisiplinan saudara-saudara para tenaga honorer di instansi masing-masing. Jadi yang memang selama ini ada pelanggaran disiplin meskipun telah masuk ke dalam database BKN ataupun telah diverifikasi dan validasi datanya, akan tetapi menunjukkan ketidakpatuhan terhadap aturan dan norma yang berlaku, ya, yang tentu saja menjadi pertimbangan besar di dalam menentukan kelayakan seseorang untuk diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Pemerintah juga akan menunjukkan komitmen untuk menuntaskan pengangkatan honorer kedua. Menpan RB berjanji akan menyelesaikan penataan honorer kedua selama data mereka telah terverifikasi oleh Badan Kepegawaian Negara. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya sangat serius di dalam menyelesaikan masalah honorer yang telah lama menjadi permasalahan di sektor kepegawaian. Kemudian rekan-rekan sekalian,
Itu yang perlu diperhatikan bagi rekan-rekan khususnya. Sementara itu rekan-rekan, terdapat beberapa kategori honorer juga yang tidak memiliki harapan lagi untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebagaimana kabar yang telah beredar bahwa pemerintah nantinya akan menghapus status tenaga honorer di akhir tahun 2024. Hal itu sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 bahwa honorer harus selesai penataannya sebelum bulan Desember tahun 2024. Joni Margirsang selaku anggota Komisi 2 DPR RI yang selama ini memang Komisi DPR yang menangani persoalan tenaga honorer menyatakan bahwa penyelesaian tenaga honorer itu harus tuntas sebelum 24 Desember tahun 2024. Menpan RB Abdullah Azwar Anas juga menyatakan bahwa tenaga honorer itu akan diangkat menjadi P3K asalkan mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan. Ketentuan tersebut yakni honorer harus mengikuti seleksi CSN 2024 terlebih dahulu. Jadi sejauh ini belum ada pernyataan dari pejabat terkait, baik itu dari pihak pemerintah maupun DPR yang menyebutkan terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tanpa tes, ya. Jadi memang isu-isu dan wacana yang beredar luas sebelumnya adalah tenaga honorer ini akan diangkat tanpa tes. Nah, di sini sudah ditegaskan bahwa pengangkatan honorer menjadi P3K itu bisa dilakukan dengan melalui proses seleksi CSN tahun 2024. Jadi seluruh tenaga honorer yang telah mengabdi di instansi pemerintahan, yang telah terdata di dalam database BKN, dan telah memiliki masa kerja minimal 3 tahun, itu wajib mengikuti seleksi CSN tahun 2024 agar bisa diangkat menjadi P3K. Nah, bagi rekan-rekan yang tidak mengikuti tahapan seleksi, jangan harap bisa diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Lalu bagaimana dengan tenaga honorer yang belum terdata di dalam database BKN? Sampai sejauh ini belum ada kebijakan secara resmi yang tertulis terkait dengan nasib mereka. Apakah tetap dipekerjakan di tahun depan ataukah diberhentikan di Desember tahun 2024. Namun yang pastinya dari pihak pemerintah maupun DPR telah memastikan bahwa pengangkatan honorer menjadi ASN P3K pada tahun 2024 ini akan diprioritaskan kepada tenaga honorer yang telah terdata di dalam database BKN dan telah lolos di dalam proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh BKN maupun BPKP. Demikian rekan-rekan video kali ini. Jika ada tanggapan, pertanyaan, dan komentar, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.